Selamat datang di Kabar Siang ini, program terbaru dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Siang ini dengan informasi pertama. Ratusan pedagang selasar menggelar aksi demonstrasi pada Senin 9 Februari 2026 di depan gedung Fase 7 Pasaraya Padang untuk menolak rencana relokasi ke dalam gedung tersebut. Mereka datang membawa aspirasi dan kekhawatiran atas masa depan usaha kecil yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. Para pedagang menilai lokasi baru yang berada di dalam gedung dinilai kurang strategis karena tertutup dan dikhawatirkan sepi pembeli. Ditambah lagi biaya sewa yang dianggap tinggi membuat mereka cemas tidak mampu bertahan jika dipindahkan. Dalam orasinya, massa meminta pemerintah Kota Padang memberi izin agar mereka tetap berjualan di selasar dengan penataan yang lebih rapi dan teratur. Bagi mereka, solusi tersebut dinilai lebih realistis demi menjaga kelangsungan usaha dan penghidupan sehari-hari. Beberapa hari yang lalu pernah diberikan nomor loting. Yang loting itu dicabut, bukan diberi. Itu adalah permainan oknum dinas perdagangan yang tidak bertanggung jawab. Karena beberapa lokasi dan beberapa pedagang yang sudah loting saja belum mendapatkan tempat. Apalagi selasar yang belum pernah loting sudah dipaksakan masuk ke dalam. Sementara akan mengakibatkan pedagang kaki lima, pedagang selasar dan pedagang aksi Fase 7 bentrok di lapangan. Kami dari pengurus IKP, saya sebagai Ketua IKP Sumatera Barat siap untuk mendampingi kawan-kawan pedagang kemanapun pedagang untuk berjuang. Di sana ada IKP. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan melakukan rapimnas, akan kita bahas penindasan dari oknum-oknum dinas perdagangan dan Satpol PP di pusat besok. Berita kedua, ratusan pedagang Pasaraya Padang dan Permindo mendatangi rumah dinas Wali Kota Padang pada Senin siang 9 Februari 2026. Kedatangan mereka merupakan bentuk protes atas penertiban PKL yang belakangan gencar dilakukan pemerintah Kota Padang. Para pedagang berharap diberi izin untuk kembali berjualan seperti semula. Mereka mengaku kebijakan penertiban tersebut berdampak langsung pada penghasilan harian yang menjadi tumpuan hidup keluarga. Dalam aksi itu, perwakilan PKL juga melakukan audiensi dengan Pemko Padang. Berbagai keluhan dan aspirasi pedagang disampaikan dan langsung ditampung oleh Sekda Kota Padang sebagai bahan pertimbangan untuk langkah selanjutnya. Lama tak jualan, masa bintang tu apa? Alamu tak ngalih. Kami butuh makan, butuh biaya sehari-harinya. Dulu berjanji kami nak datang ke IKPL, ke pastunya banyak bantu kami. Baik kamu salah, kami dapat datangnya. Berjanji apa tu untuk PKL. Ternyata lama dulu tak tahu kami itu. Apalagi kami dari KTD, Ikatan Keluarga Tanah Datar. Pulang kampung ini oleh. Pak janjinya, Pak mengendek ya Pak. Apa dulu naik nama apa deh orang pedagang pada umumnya ya? Bukan pegawai. Pada umumnya kehidupan Kota Padang menengah ke bawah. Ulang mengalih. Ulang mengalih itu namanya menaik nama Pak itu ya. Habis itu apa janjinya tuh? Insya Allah untuk ke depan kalau mereka untuk pedagang belum tentu yang kena ingat itu. Kalau mereka pasti juga kami butuh makan, butuh biaya. Kok perwakilan dan Permindo tak mampu kami nak mengalih dong. Yang pindahnya kami ke Fase 7, kami cuma mengalih. Dapat catatan lu dong. Karena pernah mampu menjawab 20.000. Adikku mohon dapat, tolonglah. Turunlah Pak Wali itu. Dulu aku sebagai yang punya. Dulu aku dia janji kamu jalan dong. Akhirnya mohon kamu, tolonglah kami dalam Bapak.
Kalau kita sekarang mau kita jantung kami Pak. Awal jualan buah. Pak, awal jualan buah Pak, sampai jam 10 malam. Kami yang tinggal berdua orang tak bisa kocek Pak. Untuk penguliahan anak kuliah duluan Pak. Untuk gaya hidup Pak, untuk dari makan. Kuliah anak Pak. Kayak apa pun berseragam membanggakan orang tuanya Pak. Kami tidak ada menjalur menggaji. Iya, kalau kami Pak insya Allah. Semua peraturan kami sekarang tidak dipungut biaya, itu alasannya. Karena kami tidak dibilang penjualan di apa namanya trotoar. Ilegal dia bilang. Selama ini kok dipungut biaya nggak 5.000 Pak per meja. Sekarang kami tindakan 1 bulannya. Udah sebulan tidak dipungut lagi Pak. Dia dulu. Retribusi Pak. Jadi kami minta kepada Bapak Wali Amran walaupun sudah berat. Tapi saya pribadi ya Pak ya, setelah melihat di TikTok beliau sekarang berulang tahun. Yang keberapa teman-teman? Berjiwa muda Pak. Tidak ada nyanyinya berkurang Pak. Jadi kami berpotensial banget sama Bapak Wali Amran supaya terjun kemari keluar tangan Pak. Kita hari mengambil Pak, Papua kami ada jual Pak. Lalu seperti Diko kami ada gantungan. Diko nomor apa Pak? Ya Pak, ada untuk Pak. Kami minta sebagai rakyat kecil ya Pak ya, sebagai rakyat kecil. Tolong beri solusi yang semaksimal mungkin. Kami kebantu karena Pak. Kami mohon Pak. Iya. Mahal kami bayi desa, jadi kalau lagi 10.000 Pak. Dengan adanya aksi damai hari ini, maka kami juga bersiap menerima Bapak Ibu. Sesungguhnya perwakilan sosialisasi sudah coba kita laksanakan. Namun hari ini tentu kita ingin mendengar seperti apa. Baik dari apa usulan dan segalanya, nanti akan kami jelaskan bahwa kalau konsep revitalisasi pasaraya, bagaimana kita membuat pasaraya itu menjadi lebih baik, itu adalah mimpi dari kita pemerintah kota dengan Pak Wali Amran dan Pak Gus Nasir, sehingga tidak ada konsep penggusuran, yang ada konsepnya relokasi. Artinya semua yang kita relokasi kita siapkan tempatnya, tapi tentu bertahap, dan ini sudah mulai kita lakukan dan akan terus kita laksanakan. Kemudian tempat yang kita sediakan adalah tentu tempat yang lebih baik, dan kita tentu juga bertanggung jawab untuk bagaimana meramaikan, membuat dagangan ini jual beli dan sebagainya. Secara prinsip seperti itu. Berita selanjutnya, sebanyak 100 pelaku UMKM di Kota Pariaman yang terdampak bencana hidrometeorologi menerima bantuan berupa kompor gas, tabung gas lengkap dengan isi, serta regulator. Tak hanya itu, para pelaku usaha juga mengikuti program trauma healing guna memulihkan kondisi psikologis pasca bencana. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kota Pariaman, Bank Indonesia, dan Kementerian UMKM RI yang digelar di Aula Balai Kota Pariaman pada Senin 9 Februari 2026. Bantuan ini menyasar pelaku usaha kuliner dan usaha rumah tangga yang aktivitas produksinya sempat terhenti akibat kerusakan peralatan saat bencana melanda. Dengan dukungan tersebut, diharapkan para pelaku UMKM bisa kembali menjalankan usahanya secara bertahap. Wali Kota Pariaman Yota Balat menyampaikan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan roda perekonomian masyarakat segera pulih. Ia menegaskan pemulihan UMKM menjadi bagian penting dalam mempercepat bangkitnya kondisi sosial dan ekonomi warga setelah terdampak bencana.
tidak sendiri, kami disupport dari usaha di industri, di pendidikan kita support dulu. Nah, memang tahapan untuk di Kota Palembang ini pertama adalah promosi bagaimana memulihkan kembali mental usaha, dan untuk tahap selanjutnya kami juga akan memprogramkan selain pulih mental, pulih usaha. Jadi bentuknya nanti pendampingan kepada pengusaha UMKM yang terdampak sesuai dengan kebutuhannya. Apakah nanti pendampingan terkait dengan produksi ataupun terkait dengan pemasaran atau pembiayaan, nanti kami kembalikan lagi kepada Pak Wali ataupun kebutuhan seperti apa. Nanti kami akan support itu. Hari ini pertama kita bersyukur dulu. Kita dapat perhatian dari Pak Presiden Prabowo melalui Menteri UMKM dan BI. Bahwasanya kita dibantu terhadap para pengusaha UMKM itu 100 orang. Nah, memang dalam kondisi terdampak memang ada lebih di 100. Jadi mudah-mudahan ini merupakan bantuan pertama dan kita bersyukur mudah-mudahan kita dapat tambah bantuan lagi, Pak ya. Yang penting wujud dan perhatian pemerintah bagaimana para pengusaha UMKM ini bisa hidup dan berkembang kembali untuk menafkahi keluarga, menambah peningkatan perekonomian bagi masyarakat Kota Pariaman dan bagi Kota Pariaman. Yang tadi apa aja yang diberikan tadi? Ya, tadi diberikan itu kompor gas serta gasnya, juga termasuk regulatornya. Dan itu termasuk juga program dan visi misi unggulan dari Balap Mulyadi, dan dalam 5 tahun ini insya Allah mudah untuk pengusaha UMKM itu tetap kita kembangkan sesuai dengan potensi yang ada di Kota Pariaman. Berita selanjutnya, kebakaran melanda 1 unit rumah dan 1 kedai barang harian milik warga di Jalan Rohana Kudus, Kampung Sawah, Lubuk Basung pada Senin siang 9 Februari 2026, sekitar pukul 13.14 waktu Indonesia bagian Barat. Asap tebal yang membumbung tinggi membuat warga sekitar panik dan bergegas memberikan pertolongan. Saksi mata sekaligus Ketua RK 01 Kampung Sawah, Jeffrey Anthony, menyebut api pertama kali terlihat dari bagian dapur kedai. Ia segera membangunkan pemilik warung, sementara warga lainnya berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tak berselang lama, 2 unit mobil pemadam kebakaran bersama aparat dikerahkan untuk menjinakkan api. Setelah upaya pemadaman berlangsung cukup lama, api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia bagian Barat. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian material ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Berita selanjutnya, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jorong Batang Umpai, Ayegadang, Pasaman Barat, Senin siang. Insiden ini melibatkan 2 kendaraan, yakni Mitsubishi L300 dan Honda Jazz yang bertabrakan di ruas jalan tersebut. Akibat kejadian itu, 6 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Para korban segera dievakuasi dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Pengguna jalan dihimbau untuk selalu berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama.
Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Solok menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Haji Gusmal SEMM Bupati Solok periode 2016-2021. Dedikasi dan pengabdian beliau bagi daerah akan selalu dikenang. Pada keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan, kekuatan, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Pertama, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Solok dan seluruh masyarakat, kami menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalam. Kullu nafsin zaikatul maut. Artinya kita semua yang hidup akan mati. Dan kita akan menghadap sang Khalik. Dan beliau almarhum orang tua kita Haji Gusmal Datuk Raja Lelong telah memberikan dampak yang besar untuk kita semua dan tentunya insyaallah dengan diri doa kita semua almarhum husnul khotimah. Berita terakhir, kebakaran hebat melanda kawasan Lubuk Sari, Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Pada Selasa pagi, api menghanguskan satu unit rumah warung serta satu kendaraan yang berada di lokasi kejadian. Sebanyak 70 personil Dinas Pemadam Kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di area yang memiliki akses jalan sempit, sehingga proses penanganan berlangsung cukup menantang. Dalam peristiwa ini, satu orang warga dilaporkan mengalami luka bakar, sementara satu keluarga yang terdiri dari 5 jiwa terpaksa mengungsi akibat rumah mereka terdampak kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah. Masyarakat dihimbau untuk lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang bersumber dari instalasi listrik maupun penggunaan api di dalam rumah. Demikianlah rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.